Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, catatan Abdillah akan berbagi sedikit pengetahuan berdasarkan pengalaman, yaitu tugas bendahara BOS ini ya. Bagaimana caranya membuat sebuah RKS ringkas ya. RKS ringkas ini menjadi jauh lebih cepat ya. Kita membuat RKS ringkas jauh lebih cepat. Ternyata ada triknya, ada ilmunya, ada cara mudahnya. Bagaimana? Ya simak terus video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang memiliki tugas, yaitu aplikatornya, bagian aplikasinya, atau bendahara bosnya, khususnya untuk membuat laporan di Salpe 2 bos. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, komentar, dan bila perlu dibagikan. Mudah-mudahan keikhlasan teman-teman sekalian dalam mensubscribe channel catatan Abdillah bisa juga membawa sebuah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut saja bagaimana caranya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang jauh lebih cepat lagi, ya bolehlah dibagikan, di-share di komentar. Bagaimana caranya? Kalau berdasarkan pengalaman saya adalah ya kita tentunya harus punya RKS rincinya dulu. Ini pasti, ini hukumnya pasti, karena kita akan meringkas RKS rinci ini ke dalam RKS ringkas ini, kan seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus membuat lembaran-lembar baru. Nih, di sini tinggal kalian klik tanda tambah ini untuk membuat lembar-lembar baru. Kenapa? Karena kita akan meringkas RKS rinci ini berdasarkan kode-kodenya. Misalnya belanja barang dan jasa 01 itu adalah belanja alat tulis kantor, 02 itu belanja cetak, dan seterusnya. Saya rasa ini teman-teman sudah hafal lah mengenai kode-kode ini. Jadi kita harus membuat lembaran-lembarannya. Caranya bagaimana? Ya cukup tinggal klik saja tanda tambah ini seperti ini. Nah, karena ada, tinggal kita klik kanan di sini, ubah saja dulu 1 ya. 1 ini menandakan kode 01, berarti kalau di barang jasa itu adalah kode ATK. Nah, jadi saya akan memberikan contoh di sini. Bagian ATK sajalah dulu. Saya rasa kalau ATK ini teman-teman sudah paham polanya, caranya, seterusnya pasti akan mudah. Tinggal diikuti saja, ritmenya akan sama, tahapannya sama, tinggal pada bagian kode apa itu aja. Misalnya teman-teman ingin meringkas kode 2 atau belanja cetak, ya udah buat saja 02. Tapi sebaiknya memang harus dibuat semua ya, dibuat semua kode, dibuat lembarannya. Kenapa ya? Supaya kita lebih mudah lagi mengontrol. Misalnya kode ATK di belanja jasa itu berapa pengeluarannya, belanja cetak di 02 berapa pengeluarannya, kemudian kita tambah lagi, ganti nama, klik kanan, rename 3, itu ada penggandaan seperti apa, ringkasnya, rinciannya seperti apa maksud saya. Itu bisa kita cek nantinya. Itu pentingnya kenapa kita harus membuat kolom-kolom seperti ini atau lembar-lembar kerja seperti ini. Yang paling penting pertama ya pasti wajib ada adalah RKS rinci tadi seperti saya katakan di awal, kemudian adanya RKS ringkas. Oke, tidak perlu berlama-lama teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Tentu kita kembali ke RKS rinci dulu. Taruh kursor Anda di kolom nomor ini paling atas ya, kolom nomor ini. Kemudian tekan shift yang sebelah kiri ya, shift. Di atas kontrol itu ada shift, ini pun teman-teman pasti sudah hafal semualah posisinya. Tekan shift, ditahan, tidak perlu dilepas, tahan terus. Kemudian geser tanda panah ke kanan, arah ke kanan. Nah, sampai terblok semua seperti ini. 1 2 3 4. Kemudian turun ke bawah sampai semua
pengeluaran, rincian pengeluaran atau rincian belanja itu terblok semua. Karena kita nanti akan meringkas semua belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian modal. Itu semua akan kita ringkas nantinya. Namun pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorialnya ringkas bagian belanja barang dan jasa sajalah, biar fokus. Jadi kita fokus pada kode belanja 22, yaitu belanja barang dan jasa. Karena untuk belanja pegawai maupun belanja modal itu biasanya belanjanya jauh lebih sedikit, meringkasnya pun lebih mudah. Tapi tetap polanya sama. Jadi saya yakin kalau teman-teman sudah bisa mengikuti tutorial saya yang pertama ini untuk meringkas belanja pegawai maupun modal, itu akan juga mudah. Nah, di blok seperti ini kalau saya sudah sampai seperti ini pengeluaran atau belanjanya, udah tinggal dilepas, tekanan shiftnya tadi dilepas, jangan sampai terklik di tengah ya. Ini geser dulu, geser saja ini ke atas, geser ke atas. Ini sudah terblok semua tadi ya. Teman-teman sekalian, lihat di sebelah kanan di sini. Ini ada Shop and Filter namanya di sini. Nah, tinggal klik di sini, kemudian teman-teman pilih filter. Atau pakai rumus, caranya tekan Ctrl, kemudian tekan Shift, kemudian tekan L, itu samaan ya. Ctrl Shift L, itu bisa langsung rumus ini diterapkan, yaitu filter. Nah, klik saja. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah ada kolom-kolom seperti ini, itu artinya langkah filternya sudah berjalan, sudah sesuai begitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah, karena supaya kita fokus tadi seperti yang saya katakan kita akan fokus pada RKS ringkas bagian belanja barang dan jasa, maka pada kali ini saya juga akan menjelaskan bagian ini. Yang paling penting harus diperhatikan adalah bagian E di sini. Kenapa? Karena di sini ada kode 03 di atas ini adalah belanja pegawai, dan ada 22 itu adalah belanja barang dan jasa, dan paling bawah itu ada kode 23 itu biasanya modal. Nah, ini harus diperhatikan karena ini akan kita gunakan nantinya bagian E ya. Kalau di sini bagian E dan bagian G. Nah, ini yang paling penting nih. E dan G ini akan kita mainkan. Sangat pentingnya teman-teman untuk menyelesaikan RKS rinci ini dengan kode-kodenya. Harus lengkap semua, jangan sampai ada yang terlewatkan belum diberikan kode belanjanya. Nah, langkah selanjutnya adalah, karena kita fokusnya pada belanja barang dan jasa, jadi fokus tadi pada kolom E. Ingat kolom E, kalian teman-teman klik di sini, klik. Nah, ini tadi saya katakan 22 ini adalah belanja barang dan jasa, 35 ini adalah modal, 03 ini adalah belanja pegawai. Nah, langkahnya adalah kita hilangkan dulu centangnya ini dengan cara select all-nya ini kita klik. Nah, maka akan hilang semua. Karena kita fokusnya pada belanja barang dan jasa, maka yang kita centang adalah 22 saja, kode 22. Nah, begitu sebaliknya kalau teman-teman ingin memfilter atau ingin membuat ringkasan belanja pegawai, berarti dua-duanya dicentang, kemudian 03-nya yang dipilih, begitu seterusnya. Demikian juga dengan modal. Nah, kita kembali kepada fokus tujuan, yaitu membuat ringkas atau ringkasan belanja barang dan jasa. Jadi klik saja dua-dua, kemudian klik OK. Nah, maka akan terfokus pada kode 022 saja yang akan ditampilkan. Jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita fokus pada kode grup belanja yang bagian G ya. Nah, sama caranya, klik
Maaf, biar terlihat jelas seperti ini. Nah, klik ini. Nah, di sini semua kode belanja ada nih. Jadi sama prosesnya, kita klik dulu select all atau menghapusnya dulu. Nah, kita fokus yang pertama adalah ATK dulu. ATK itu kodenya 01. Seperti ini. Tekan OK. Nah, maka yang muncul tampilannya adalah belanja barang dan jasa ATK semua yang akan tampil di sini. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman sekalian, jika sudah tampil seperti ini, taruh saja kursornya di sini, ya, di paling atas. Kemudian tekan shift. Ini adalah tahap pertama ya, tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Walaupun faktanya memang kita bos dicarikan hanya 3 tahap saja, namun pelaporan kan tetap sistemnya 4 tahap. Oke, jadi teman-teman sekalian taruh kursornya di paling atas di sini, kemudian tekan shift, geser ke kanan atau panah kanan, tekan panah kanan. Shiftnya jangan dilepas ya, tetap ditekan terus. Kemudian panah ke bawah. Jika sudah sampai ke kanan seperti ini, tekan ke bawah. Terus ke bawah seperti ini sampai semua belanja. Nah, semua belanja sudah terblok seperti ini. Udah tinggal klik kanan. Kita klik kanan, copy. Atau cara cepatnya adalah teman-teman tekan Ctrl dan C. Ctrl C, itu juga bisa. Nah, klik kanan, pilih copy ini ya. Nah, setelah tercopy seperti ini, dia akan tampilannya begini. Nah, kita langsung masuk ke lembaran-lembaran yang sudah kita buat tadi. 1, karena di sini adalah kode ATK, berarti kita masuk ke lembar 1. Nah, di sini taruh kursor di paling atas atau di angka 1 nih. Di lembar paling atas, angka 1, kolom A ya. Nah, di sini teman-teman jangan sampai langsung menekan Ctrl P, karena nanti hasilnya akan tidak pas gitu, kurang baik hasilnya nanti. Jadi harus dengan cara klik kanan dulu. Kalau yang menggunakan mouse klik kanan, atau yang menggunakan langsung di laptop bisa diklik bagian kanan, kursor bagian kanan ini diklik, kemudian ini harus dipilih yang values, tulisannya values atau value. Nah, ini pilih yang ini, ditekan ini. Atau cara mudahnya adalah klik kanan kemudian tekan huruf V di keyboard, maka itu juga sama hasilnya. Jadi klik kanan kemudian huruf V cabang ya, itu yang diklik, maka kan hasilnya sama. Atau manualnya tadi klik kanan kemudian pilih ini, jangan pilih yang paste ya, tapi pilih yang values yang sebelahnya, values ini ya. Kita klik ya, maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, jangan keburu diklik ke layar, biarkan kondisinya masih gelap seperti ini. Kenapa? Supaya kita mudah nanti mentotalkan belanjanya. Nah, jadi kita tahu bahwa batas akhir pengeluaran ATK itu sampai ini nomor 70 ya, kalau di sini ada nomor 70. Taruh kursornya di sini dulu. Nah, kan sudah jelas ini adalah susunan terakhir gitu. Jadi tinggal kita turunkan ke bawah, tanda panah ke bawah ya maksud saya. Kemudian taruh kursornya di sini. Saya blok dulu, kemudian beri warna hijau supaya teman-teman lebih bisa fokus melihat. Nah, kita harus membuat di sini penjumlahan nanti. Mulai dari kolom di sini dulu. Caranya tekan sama dengan, kemudian tulis sum, SUM, buka kurung, kemudian ya udah panah ke atas, tekan shift, panah ke atas, shiftnya dilepas ya, tekan panah sampai ke atas sampai full. Nah, jika sudah seperti ini tekan enter. Nah, maka dapatlah penjumlahannya. Ini penjumlahan pengeluaran ATK di tahap 1. Kemudian tinggal kita copy, Ctrl C di sini atau klik kanan. Di sini dapatlah tadi kan, tinggal kita Ctrl C, copy, kemudian pastekan ke sebelahnya. Ya, klik kanan paste. Nah, maka dapat
paste. Nah, maka kita sudah dapat jumlah pengeluaran ATK di tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, tinggal selanjutnya kita masukkan ke dalam RKS ringkas. Caranya bagaimana? Ya udah, ini aja kita copy, tekan shift ya, tekan shift di sini, geser ke kanan, Ctrl C, tekan Ctrl, kemudian tekan huruf C, atau klik kanan tadi, klik kanan, kemudian tekan tekan copy, sama aja ya, copy, kemudian masuk ke RKS ringkas. Nah, karena tadi adalah belanja barang dan jasa kode 01, berarti kita harus menempatkannya nanti di sini. Klik di sini, kemudian jangan buru-buru paste juga atau Ctrl P, tapi harus klik kanan. Nah, pilih yang ada angka 1, 2, 3 ini, value-nya ini ya. Nah, maka akan dapatlah kita total pengeluaran belanja alat tulis kantor atau kode 01 di tahap 1 sebesar ini, kedua ini, ketiga, dan keempat. Dan di sini langsung terjumlahkan. Demikian juga seterusnya, sama dengan proses ringkasan dari kode 02 yaitu belanja cetak. Kita masuk ke RKS rinci, karena ini masih fokus pada belanja barang dan jasa, jadi kolom E ini tidak perlu kita ubah dulu, masih pertahankan kode 22. Kita lanjut ke bagian G, kode belanjanya atau grup belanjanya. Kita fokus sekarang kedua. Nah, jangan sampai lupa teman-teman, setelah klik 02 di sini, kita klik 01 dulu, kita hilangkan. Kenapa? Supaya tidak bergabung. Karena kita akan fokus memfilter, menjumlahkan atau meringkas kode 02 saja atau belanja cetak saja. Tekan OK, sama prosesnya seperti tadi. Nah, sudah ada. Sama prosesnya, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal taruh kursornya di tahap 1 seperti ini, paling atas ya. Pastikan ke atas begini. Kalau memang sudah teratas, sudah geser ke kanan, shift tadi ya, shift. Kemudian turun ke kanan, sudah terblok semua, Ctrl C atau di copy, kemudian kita masuk ke lembar kerja 2, taruh paling atas, tekan kanan ya, tekan kanan, kemudian yang kode ini, values ini atau value, klik. Nah, maka lebih fokus, sama dengan zoom, kemudian tekan shift sampai blok teratas, enter. Ini di copy, Ctrl C ya, pastekan. Nah, maka kita sudah dapat ringkasan dari kode 02 yaitu belanja cetak. Kita blok, kemudian Ctrl C atau di copy, masuk ke RKS ringkas. Nah, sama seperti tadi, klik kanan, caranya klik kanan, jangan sampai lupa di sini, klik kanan, kemudian ini. Nah, maka kita dapat ringkasan dari kode belanja 02. Lanjut ke 03. Sama prosesnya, kita fokusnya kepada G. Kembali ke RKS rinci yang G ya. Kita klik kembali. Sekarang karena fokus ke penggandaan, itu adalah kode 03. Jangan lupa centang 02 ini kita buang dulu. Nah, setelah terpilih 03, udah tekan OK. Nah, maka yang muncul penggandaan semua. Sama prosesnya, taruh kursornya di tahap 1, geser ke kanan, sudah kemudian di blok ke bawah. Kebablasan. Nah, di copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke 3. Sama, ditaruh di paling atas, tekan kanan, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Tekan kanan, kemudian pilih yang value ini. Klik. Nah, jangan keburu-buru diklik, ingat biar dia tetap hitam, biar kita tahu fokus sampai mana batasan rincian belanjanya, supaya tidak salah tempat menjumlahkan. Bayangkan kalau diklik tahu-tahu menjumlahkannya di sini. Nah, ini kan tidak terjumlahkan, otomatis nanti tidak sesuai dong jumlah pengeluaran dirinci dengan
ringkasannya. Itu gunanya teman-teman. Sama tekan sama dengan zoom, kemudian shift, tekan shift, panah ke atas, enter. Udah ketemu seperti ini, udah dapat jumlahnya, di copy, Ctrl C, kemudian blok sini dipastekan, Ctrl V, paste. Nah, setelah seperti ini, sama prosesnya seperti tadi, ya udah tinggal copy, kemudian di buka ringkas, klik di sini, klik dulu ya, klik kanan baru V. Nah, seperti ini. Maka kita sudah dapat. Nah, ini contoh ya teman-teman sekalian, bahwa ini adalah cara membuat RKS ringkas yang sangat-sangat mudah. Bagi saya sih sangat mudah, sangat membantu sekali, karena sebelumnya itu saya secara manual gitu, mencereknya pusingnya luar biasa. Kalau seperti ini akan jauh lebih cepat. Nah, teman-teman jika sudah seperti ini, jika nanti teman-teman sudah selesai semua belanja barang dan jasa sampai habis, sampai semua kode, sampai kode 24, maka harus dikembalikan. Ingat, RKS rinci ini harus dikembalikan lagi seperti semula. Select all di sini ya, kita select all semua supaya tercentang, semua muncul. Kemudian sama tadi yang E juga, kita select all juga biar semuanya muncul. Nah, jika teman-teman ingin meringkas belanja pegawai, ya udah fokus saja pada kolom E, berarti bagian kode 03, select all, kode 03 diokekan. Nah, ini belanja pegawai sudah ada ringkasannya. Saya rasa ini tinggal di blok copy semua, pastekan di RKS ringkas, karena dia kan hanya satu baris saja, jadi tidak mungkin atau tidak susah untuk kita menjumlahkannya. Kemudian tentunya banyak perincian belanja itu biasanya adalah belanja modal, karena kan tidak bisa saja kita belanja peralatan dan mesin itu lebih dari satu misalnya, dan terus dijumlahkan. Ya, sama caranya, ini dibuang dulu, masuk ke kode 35 modal. Kemudian di sini kita kodenya kita ubah, pilih apakah belanja mesin 24, kemudian 02 maksud saya, misalnya seperti ini. Maaf, maksudnya seperti ini 02. Nah, dia akan fokus pada belanja kode 02 saja. Nah, seperti ini. Prosesnya pun sama, tadi juga sama, tinggal di blok saja, copy dan seterusnya. Intinya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ini dikembalikan lagi supaya teman-teman nanti tidak kehilangan jejak. Nanti bingung loh, kenapa RKS-nya cuma sedikit ini. Nah, filternya lupa dikembalikan. Nah, usahakan kembalikan seperti ini, seperti semula tampilannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk bisa menambah motivasi saya untuk berbagi catatan-catatan yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa meringankan beban teman-teman selaku bendahara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.